Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Ciawi Gebang. Hari ini kita akan melanjutkan materi di mana materi sebelumnya kita mempelajari mengenai Kesultanan Aceh, dan sekarang lanjut ke kerajaan selanjutnya, yaitu Kesultanan Demak. Nah, Kesultanan Demak ini berdiri tahun 1475 sampai 1554. Kesultanan Demak ini merupakan salah satu kesultanan Islam terbesar dan tertua di Pulau Jawa, ya. Karena Kesultanan Demak ini merupakan merupakan pelopor penyebaran Islam di Pulau Jawa, ya, bersama dengan Wali Songo, seperti itu. Demak ini awalnya nanti merupakan sebuah kadipaten Majapahit, gitu. Di Kesultanan Demak ini kita akan membahas tiga bagian, yaitu yang pertama adalah kondisi politik. Kesultanan Demak ini terletak di pesisir utara Jawa, tepatnya di Jawa Tengah, ya, pesisir utara Jawa Tengah. Nah, kondisi politik Kesultanan Demak seperti biasa juga kita awali dari berdirinya. Bagaimana berdirinya Kesultanan Demak, ya? Demak berawal merupakan salah satu kadipaten Majapahit. Kadipaten itu apa? Kadipaten itu salah satu daerah, ya, daerah bawahan dari sebuah kerajaan lain. Kalau dianalogikan ketika negara mempunyai provinsi, nah Demak ini merupakan salah satu provinsinya, gitu, salah satu provinsi dari Majapahit, ya, salah satu wilayah bawahan dari Majapahit. Nah, wilayah ini, Demak ini dipimpin oleh Raden Fatah. Nah, seiring kemunduran Majapahit, ya, tahu di Majapahit ini selepas Hayam Wuruk meninggal, di Majapahit ini sangat banyak sekali gejolak, ya, pemberontakan, bahkan perang saudara. Yang terbesar adalah perang Paregreg, ya. Salah satu perang paling besar di Majapahit, perang saudara paling besar adalah perang Paregreg, yang mempengaruhi kondisi politik dan kehidupan politik di Majapahit, ya, sehingga kekuatan politik Majapahit kepada wilayah-wilayah bawahannya itu mulai merenggang, melonggar, sehingga mereka bisa melepaskan diri, gitu. Nanti di akhir Majapahit dipimpin oleh Brawijaya V, ya, Brawijaya V ini merupakan ayah dari Raden Fatah. Pak, kok Demak bisa dari Majapahit sih? Kan Majapahit Hindu, sedangkan Demak Islam. Nah, jadi ketika pemerintahan Kertawijaya itu pengaruh Islam sudah sangat terasa, ya. Ada Raden Kertawijaya, ini Raja Majapahit. Beliau sangat menyambut Islam, ya, sangat memberi perhatian besar terhadap Islam, karena teman-temannya juga adalah seorang Muslim, ya, istrinya juga seorang Muslim, 2 orang istrinya seorang Muslim, dan beberapa anaknya juga ada yang masuk Islam, seperti itu, ya. Brawijaya V ini nanti adalah raja terakhir dari Majapahit. Ketika nanti Brawijaya V ini ada beberapa sumber, ya, salah satunya yang ini. Brawijaya V ini dikudeta oleh Girindra Wardana. Nah,
Nah, Girindrawardhana ini yang mengkudeta, yang melakukan pemberontakan terhadap Brawijaya V. Raden Fatah lah nanti yang merebut tahta Majapahit dari Girindrawardhana. Sehingga setelah Majapahit direbut dari Girindrawardhana, Raden Fatah memindahkan pusat kekuasaan Majapahit ke Demak. Nah, gitu ya. Berubahlah Majapahit menjadi Kesultanan Demak. Seperti itu. Itu proses berdirinya ya. Jangan terlalu terfokus terhadap tulisan, karena tulisan Bapak ini seperti tulisan dokter ya. Fokus saja pada suaranya, hanya untuk memandu saja gitu. Maklumlah calon dokter. Oke, kita masuk ke raja-raja. Tercatat Majapahit ini pernah dipimpin oleh 5 raja. Yang pertama adalah Raden Fatah yang kita bahas tadi, pendirinya ya. Raden Fatah ini ngapain aja sih? Apa pengaruh Raden Fatah di bidang politik? Sudah pasti yang pertama pendiri, yang kedua Raden Fatah ini memperluas wilayah Majapahit ya. Memperluas wilayah Majapahit. Selain itu, selain perluasan wilayah, Raden Fatah juga melakukan penyerangan kemana? Ke Malaka ya. Ketika itu Malaka dikuasai oleh Portugis. Kita tahu Portugis datang ke Malaka, menaklukkan Malaka tahun 1511 ya, melakukan penyerangan ke Malaka yang dipimpin oleh anak dari Raden Fatah sendiri, yaitu Adipati Unus. Nah, bagaimana hasil dari penyerangan Adipati Unus ini? Gagal ya. Meskipun penyerangan Adipati Unus ini gagal, namun beliau ini diapresiasi karena keberaniannya ya. Adipati Unus ini merupakan salah satu panglima perang pemberani, gagah berani ya. Adipati Unus ini nanti diberi gelar Pangeran Sabrang Lor. Nah, ini sangat terkenal sekali loh ya, Pangeran Sabrang Lor. Jadi nanti kalau ada soal siapakah julukan Adipati Unus? Ya, julukannya yaitu Pangeran Sabrang Lor. Kenapa diberikan gelar ini? Karena keberaniannya memimpin pasukan untuk menyerang Portugis di Malaka. Seperti itu ya. Selain itu, yang paling berpengaruh adalah Raden Fatah ini berhasil menerapkan musyawarah. Ingat, musyawarah ini ditujukan untuk mencapai mufakat. Mufakat itu apa? Ketika semua orang, semua pihak setuju atas keputusan yang diambil gitu. Bukan voting ya, beda. Kalau voting itu pemilihan presiden atau pemilihan ketua OSIS melalui voting ya, bukan musyawarah. Kalau musyawarah semua orang menerima keputusan dari musyawarah tersebut. Itu lalu setelah Raden Fatah wafat, digantikan oleh anaknya yang bernama Adipati Unus ini ya, seorang panglima perang yang gagah berani. Oh iya, Raden Fatah ini memerintah tahun 1475 sampai dengan 1518. Sementara Adipati Unus dari tahun 19 terus 1518 sampai dengan 1521 ya. Pak, kok sebentar sih? Nah, Adipati Unus ini hanya 3 tahun memerintah. Kenapa? Karena Adipati Unus ini tewas saat penyerangan
kedua ya, ke Portugis. Ya, menyerang Portugis untuk kedua kalinya, namun Adipati Unus ini gugur ya, mati syahid seperti itu. Sebelumnya Adipati Unus ini juga pernah memblokade Portugis. Nomor 3, setelah Adipati Unus wafat, siapa yang menggantikannya? Karena Adipati Unus ini tidak punya putra, maka digantikanlah oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggono ya, Sultan Trenggono gitu. Nah, Sultan Trenggono ini merupakan raja yang membawa Majapahit, membawa Demak mencapai puncak kejayaan ya. Mencapai puncak kejayaan seperti itu. Lalu kenapa sih di zaman Sultan Trenggono Demak mencapai puncak kejayaan? Ada banyak alasan ya. Yang pertama, Sultan Trenggono ini merupakan raja yang bijaksana. Sultan Trenggono juga punya mimpi untuk menyatukan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Demak ya. Sultan Trenggono ini berhasil memperluas wilayah sampai ke Jabar dan Jatim. Di Jawa Barat ketika itu ada kerajaan apa? Ada kerajaan Pajajaran ya dulu. Lalu selain itu Sultan Trenggono juga melakukan penyerangan melakukan penyerangan kemana? Melakukan penyerangan ke, ini sangat terkenal sekali, Jayakarta ya, Jayakarta. Nah, penyerangan ke Jayakarta ini nanti dipimpin oleh Fathahillah ya, Fathahillah. Nah, karena nanti ketika Jayakarta atau Sunda Kelapa, ini Sunda Kelapa, ke Sunda Kelapa dipimpin Fathahillah. Nah, nanti kita tahu Sunda Kelapa ini berubah nama menjadi Jayakarta ya, berubah nama menjadi Jayakarta, sehingga menempel ya nama Jayakarta ini ke nama Jakarta sekarang gitu. Sultan Trenggono ini wafat karena apa? Sultan Trenggono ketika melakukan perluasan ke daerah Pasuruan. Nah, wafatnya ketika melakukan perluasan. Lalu setelah Sultan Trenggono wafat, di sini mulai konflik ya. Mulai konflik terjadi. Setelah Sultan Trenggono wafat, ini digantikan oleh Sunan Prawoto. Nah, Sunan Prawoto ini merupakan anak dari Sultan Trenggono. Sebelumnya, Sunan Prawoto ini melakukan pembunuhan terhadap
Pangeran Sekar Seda Lepen. Nah, Pangeran Sekar Seda Lepen. Pangeran Sekar Seda Lepen ini merupakan kakak dari Sultan Trenggono. Jadi berebut tahta antara anak dan kakak dari Sultan Trenggono gitu. Terbunuhlah Pangeran Sekar Seda Lepen. Nah, nanti Sunan Prawoto ini dibunuh oleh Arya Panangsang. Arya Panangsang ini siapa? Arya Panangsang ini merupakan anak dari Pangeran Sekar Seda Lepen gitu. Jadi pembunuh-bunuh cuy ya. Sunan Prawoto dibunuh Pangeran Sekar Seda Lepen dibunuh oleh Sunan Prawoto dibunuh oleh Arya Panangsang. Jadi yang kelima Arya Panangsang. Tidak lama ya, ini tidak lama mereka menempati tahta Majapahit terus menempati tahta Demak. Ini tidak lama. Karena apa? Karena Arya Panangsang ini tidak disukai oleh para pemimpin dari kadipaten ya, dari provinsi-provinsi yang tidak disenangi. Makanya nanti terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Joko Tingkir atau Pangeran Hadi Wijaya namanya. Itu Joko Tingkir. Joko Tingkir ini dikenal kesaktiannya ya. Meskipun bukan Joko Tingkir langsung yang melakukan pembunuhan terhadap Arya Panangsang, yang membunuh Arya Panangsang, namun hal ini menyebabkan kekuasaan Demak kosong dan diambil alih oleh Joko Tingkir. Pada akhirnya nanti Joko Tingkir memindahkan Demak ke Pajang. Ya, berakhirlah Kesultanan Demak karena berubah nama menjadi Kesultanan Pajang. Seperti itu ya, itu akhir dari Kesultanan Demak. Lalu untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi Demak. Demak ini merupakan kerajaan maritim. Ya, maritim itu laut ya, yang berhubungan dengan laut, serta agraris ya, pertanian. Jadi lautnya ada, pertaniannya ada ya. Maritimnya apa? Maritimnya ini dari perdagangan. Karena Demak ini juga punya banyak pelabuhan. Komoditas utama dari Demak ini adalah beras. Nah, beras ini masih berhubungan dengan agraris ya. Madu, lilin, ini yang paling utama. Nah, agrarisnya ini karena tanahnya subur. Ya, Pulau Jawa itu terkenal karena kesuburan tanahnya. Nah, ini kondisi ekonominya. Demak ini menjadi kerajaan maritim dan agraris. Lalu yang ketiga C. Yang ketiga adalah keadaan sosial budaya. Oh iya, saya lupa satu lagi menambahkan. Demak ini punya 40 kapal jung. Kapal jung ini adalah kapal besar ya. Kapal besar untuk melakukan perdagangan. Nah, makanya Demak merupakan salah satu kerajaan maritim Islam di Indonesia, salah satunya Demak. Nah, lalu keadaan sosial budayanya bagaimana? Demak ini merupakan pusat pendidikan agama Islam, karena di Demak ini ada 9 wali ya, atau disebut wali songo ya, yang
punya banyak sekali murid. Maka dari itu Demak ini menjadi salah satu pusat pendidikan agama Islam. Banyak pesantren ya di mana di Demak ini. Lalu Demak juga tadi disebutkan merupakan pelopor penyebaran Islam. Lalu Sultan Trenggono, Raden Fatah juga membangun Masjid Raya Demak yang sekarang masih berdiri ya. Masih megah sekarang masjid ini. Dan yang terakhir ini masyarakat Demak sangat mencintai kesenian. Contohnya adalah gamelan dan wayang. Nah, gamelan dan wayang juga ini merupakan salah satu media penyebaran agama Islam ya. Gamelan dan wayang ini yang sebelumnya gamelan dan wayang ini merupakan kebudayaan Hindu, namun berakulturasi dengan budaya di Jawa dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang memang kurang jelas atau kurang berkenan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.